Shalom, selamat sore, selamat ngopi aja, ngobrol pagi sama Yesus. Di saat apapun, di dalam suasana apapun, kita tetap mempunyai suatu kebahagiaan bersama Kristus. Kita akan membaca bersama-sama dalam 1 Korintus 2, 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. Mulai, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan ini adalah pengajaran tentang bagaimana kita ini memahami tentang kerohanian diri kita sendiri, bukan kerohanian orang lain. Jangan pernah menilai kerohanian orang lain dengan ukuran cara pandang manusiawi kita, dengan cara pandang duniawi kita. Jangan pernah kita mengatakan, oh ini tidak rohani, karena mungkin dia tidak pernah ke gereja. Oh ini kurang rohani karena kurang bertekun doa puasa. Oh ini kurang rohani karena dia tidak pernah hafal ayat Alkitab. Oh ini tidak rohani karena membaca Alkitabnya enggak bagus, terbata-bata. Oh dia tidak rohani karena tidak bisa khotbah. Oh dia tidak rohani karena bla 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 bla. Saudara-saudara, 1 Korintus pasal 2 ini mengajarkan kepada kita, marilah kita ini memikirkan suatu hal yang rohani, terlebih tentang Kristus dengan roh, bukan dengan cara pandang manusia. Sama seperti ketika saudara-saudara Nabi Samuel akan memilih Daud, dia memilih kakak-kakaknya yang terlebih dahulu, yang gagah perkasa, yang kuat, yang hebat, yang tampan dan lain sebagainya. Tetapi tidak terpikirkan oleh dia ketika Allah memilih Daud dengan cara pandang rohani yang paras eloknya, lugu, culun, masih lucu-lucu dan masih polos wajahnya. Tetapi itulah cara Tuhan, yaitu Tuhan menilai segala sesuatunya dengan cara rohani, dengan cara pikiran Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus seperti demikian. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita ini memiliki cara hidup yang diberkati Tuhan. Jangan sampai kita ini, saudara-saudara, memiliki pikiran secara manusiawi, ya saudara-saudara, yang tidak diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara. Sebab janganlah kita menilai, menafsirkan sesuatu dengan cara-cara yang bukan rohani. Sudah. Ataupun ketika kita melihat pendeta hebat, khotbahnya luar biasa, lalu kita mengatakan, wow, pendeta ini rohani banget ya. Belum tentu. Atau mungkin kita melihat banyak pendeta menumpang tangan, banyak orang jatuh, pandai bersilat, khotbah, lucu khotbahnya. Lalu kita berkata, wow, rohani banget pendeta ini. Belum tentu. Saudara-saudara, menafsirkan hal-hal rohani harus mempunyai roh. Harus mempunyai roh. Roh yang memiliki pikiran Kristus, roh yang memiliki cara berpikirnya seperti Tuhan, saudara-saudara. Sebab itu, janganlah kita suka menilai orang lain dengan cara jasmani. Tapi saudara-saudara, nilailah rohanimu lebih dahulu. Jangan nilai rohani orang lain, ya saudara. Nilailah rohani, apakah engkau sudah kenal Kristus? Apakah engkau sudah memahami kehendaknya? Apakah engkau
mengerti bagaimana cara Kristus berpikir, bagaimana cara Yesus bertindak, cara Yesus memberikan suatu kebaikan hatinya dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, tetapi kadang-kala kita ini seringkali melihat orang lain dengan cara mata kita sendiri, dengan kacamata kita. Wah, kacamata kita melihat, wow, orang ini bagus, orang ini jelek, orang ini buruk, orang ini tidak baik. Karena selalu dengan mata jasmani kita. Saudara-saudara, saya mendengar berkali-kali dalam sebuah radio swasta di kota Surabaya, ketika ada testimoni dari seorang ibu yang dahulunya adalah seorang juri. Beliau mengatakan, dahulu saya seorang juri selalu melihat bukan kelebihan daripada peserta, daripada kontestan, tapi selalu melihat kelemahan-kelemahan. Mencari orang yang disingkirkan, orang yang mempunyai banyak kelemahan. Dari cara berpakaian, dari cara merias wajahnya, dan lain sebagainya. Dan akhirnya itu melekat kepada diri beliau. Seringkali melihat kelemahan-kelemahan orang. Ketika dia lepas sebagai seorang juri, dia sadar dia harus melupakan hal itu. Nah, ketika dia menjadi seorang pengusaha, dia mengubah paradigma dalam hidupnya. Dia tidak lagi melihat kelemahan-kelemahan orang, tapi dia melihat banyak keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, saudara, perubahan paradigma ini harus juga menjadi milik orang rohani. Jangan kita melihat orang lain, baik itu buruh, baik itu pegawai, baik itu pembantu rumah tangga, baik itu bos, harus mempunyai cara pandang seperti Kristus. Kristus melayani siapapun juga. Yesus melayani siapapun juga. Panglima dilayani. Ya, saudara, orang pengemis dilayani, orang buta dilayani, perempuan yang berzinah dilayani. Ya, saudara-saudara, pejabat dilayani. Ya, saudara, semuanya dilayani, nelayan dilayani. Tuhan Yesus memandang mereka semua adalah istimewa. Yesus melihat mereka istimewa sebagai ciptaan Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan ingin menanam hal-hal rohani kepada mereka. Tuhan ingin ada suatu manusia rohani dalam hidup mereka, supaya mereka tidak lagi tinggal dalam kebodohan, tetapi mereka memiliki pikiran Kristus, memiliki pikiran surgawi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini. Tetapi kalau kita masih menilai orang lain dengan cara pandang manusiawi, cara pandang duniawi, maka kita tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Ya, sekali lagi saya katakan, jika kita menilai orang lain dengan manusia duniawi, maka kita tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Saudara, jika ada orang lain diberkati, pasti kita iri hati. Jika ada orang lain hebat, pasti kita cemburu. Jika ada orang lain lebih pandai, kita pasti mengolok-olok. Ya, jika ada orang lain lebih dicintai Tuhan, maka kita pasti ada suatu hal-hal yang buruk menilai diri mereka, saudara. Tetapi kalau kita memiliki cara hidup yang rohani, cara hidup yang memiliki pikiran Kristus, saya percaya kita akan menilai mereka istimewa. Mengapa orang ini bisa begitu ya? Karena dia istimewa di hadapan Tuhan. Mengapa orang itu bisa begitu ya? Karena dia istimewa di hadapan Tuhan. Mengapa saya juga bisa demikian? Karena saya juga istimewa di hadapan Tuhan. Mengapa engkau juga demikian? Karena engkau juga istimewa di hadapan Tuhan. Jujur, kita semua istimewa di hadapan Tuhan. Istimewa di hadapan Tuhan. Sebab itulah, marilah kita yang manusia rohani menilailah segala sesuatu dengan manusia rohani. Ya, kenapa? Supaya ketika menilai orang lain dengan manusia rohani, menjadikan orang lain istimewa, maka kita sendiri yang rohani tidak akan dinilai oleh orang lain dengan cara duniawi, dengan cara hikmat manusia, tapi kita akan dinilai juga dengan cara hikmat Tuhan. Nah, saudara, yang berikutnya, yang terakhir, kalau kita memiliki manusia rohani, memiliki cara pikir rohani, dikatakan kita bisa mengetahui pikiran Kristus. Mengapa? Karena kita memiliki pikiran Kristus. Nah, saudara, memiliki pikiran kasih, memiliki pikiran pengharapan, memiliki pikiran kebaikan, memiliki pikiran yang luar biasa tentang keistimewaan rohani.
Sebab itu mari saudara-saudara, singkirkan segala sesuatu yang sudah melekat di hati kita, yaitu cara menilai orang lain salah, cara memandang orang lain tidak istimewa. Saya percaya ketika kita bisa menilai orang lain dengan cara pikiran Kristus, wow, kita akan dinilai juga oleh orang lain dengan pikiran Kristus. Sebab dikatakan dalam Yesus kita bersaudara. Ya, dalam Kristus kita mempunyai hidup yang luar biasa. Satu Bapa, satu iman, satu pengharapan, satu baptisan, dan lain sebagainya. Menjadi satu keluarga, menjadi satu tubuh Kristus yang luar biasa. Sebab itu saudara-saudara, marilah. Sekali lagi, nilailah orang lain dengan cara rohani. Kalau kita melihat orang lain si A, misalkan dia mengalami hal-hal yang mungkin ada sesuatu yang tidak baik, marilah kita belajar suatu hal di balik hal kejadian itu apa yang terjadi. Jangan cepat-cepat menghakimi. Ketika ada orang yang jatuh sakit lalu kita menghakimi, wow, kamu berdosa ya, kamu sakit karena kamu tidak memberi perpuluhan ya, kamu menderita karena kamu tidak pernah ke gereja ya, karena kamu bangkrut karena begini ya, begitu ya. Jangan. Semua itu kehendak Tuhan. Ada rencana yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kita tidak boleh menilai secara manusia duniawi. Harus dengan manusia rohani. Mungkin kita harus bertanya pada Tuhan. Tuhan, kenapa ya dia begitu ya? Apakah mungkin ada rencana yang indah bagi dirinya? Kalau yang ada rencana yang indah, Tuhan, mari Tuhan bimbing dia. Tuntun dia supaya dia bisa menjalani semua itu dengan baik. Seharusnya seperti itu. Tuhan, jika ini kejadian itu menimpanya, mungkin untuk mendewasakan dirinya, mari Tuhan, ajari aku juga supaya aku bisa menjadi dewasa dalam Tuhan. Seharusnya begitu, saudara. Biarkan manusia kita yang duniawi memiliki pikiran rohani, memiliki pikiran Kristus, akhirnya kita mempunyai paradigma yang luar biasa terhadap segala sesuatu di hadapan kita. Kita mempunyai paradigma yang sangat hebat tentang apapun, tentang siapapun, terlebih tentang Tuhan. Kita akan selalu menghadapi hal yang dahsyat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu, ya saudara, janganlah kita ini memiliki pikiran manusia duniawi. Sebab orang yang memiliki pemikiran manusia duniawi, ya dikatakan dalam pasal selanjutnya, saudara, maka akan terjadi perselisihan. Tapi tidak kita bicara dalam pada hari ini. Ya, kita hanya berbicara tentang bagaimana kita memandang orang lain istimewa, tidak dengan pikiran duniawi, tapi dengan pikiran Kristus. Tapi saya kupas sedikit. Kalau kita berbicara, ya, menilai orang lain dengan cara manusia duniawi, maka kita disebut belum dewasa dalam Kristus. Ya, belum, saudara, belum mempunyai kehidupan yang dekat dengan Tuhan, dan akan memungkinkan terjadi perselisihan, ada iri hati, ada hal-hal yang jahat, saudara, dan ada pergolongan dalam kehidupan. Ada blok sana, blok sini. Coba Anda baca dalam pasal-pasal berikutnya. Tetapi orang yang memiliki pikiran Kristus, memiliki pikiran roh, memiliki pikiran surga, dia selalu akan melihat kemuliaan Tuhan di atas semua masalah kehidupan. Dia akan selalu melihat Tuhan di dalam diri orang lain. Dia akan selalu melihat Tuhan di dalam diri kita sendiri. Dia akan selalu melihat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Percayalah, pikiran Kristus, pikiran surga harus ada dalam diri kita. Dan ketika kita memiliki pikiran yang demikian, hari ini kita, saya dan saudara kita semua pasti diberkati Tuhan. Tuhan akan tersenyum. Wow, engkau sudah ya memiliki pikiran Kristus. Maka kita juga akan memiliki pikiran surgawi yang penuh dengan kelimpahan berkat dan pertolongan. Di mana Tuhan ada, di situ kedahsyatan ada selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah kami memiliki pikiran seperti Engkau, yang selalu memandang orang lain istimewa, tidak membedakan, tidak pernah menghakimi, tidak pernah menegur
hal-hal dengan mata duniawi, tapi Kau selalu mengasihi mereka. Ajari kami memiliki pikiran seperti Engkau Yesus. Ajari kami memiliki pikiran dan hati seperti Engkau Yesus, supaya kami melihat orang lain istimewa. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Ketika kami memandang orang lain, memandang semua masalah, memandang kehidupan ini seperti Kristus, maka kedahsyatan akan ada bersama dengan kami, karena kami punya Allah, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati kami semua, berkati keluarga kami, berkati pelayanan kami, berkati pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, berkati jemaat kami, berkati gereja kami. Semuanya Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam ngopi Aji, salam sehat selalu. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak, jangan lupa jaga kesehatan selalu. Salam ngopi Aji, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Luar biasa hari ini.